Meskipun ceritanya mungkin kagak terlalu bikin tegang perasaan, tapi masih ada yang bisa bikin tegang batang. Anime bertema pertanian yang bakal gue sebutin di sini bisa banget ngasih suasana tenang ketika lu ngerasa penat, dan berikut diantaranya. Yang pertama ada Isekai non Birinoka. Jadi salah satu anime bertema pertanian yang sempet rame diomongin belakangan ini. Karena selain si tokoh utamanya pinter banget bercocok tanam sayur sama buah, nih cowok juga jago banget bercocok tanam bibit pejuh ke puluhan cewek yang jadi haremnya. Ceritanya berfokus ke Hiraku Michio, seorang cowok yang ngabisin sisa hidupnya terbaring di ranjang rumah sakit gara-gara ngidap penyakit mematikan. 農業と農業は管轄が別でな管轄だが掛け合ってみようあ、うん、分かったではお前に新たな人生と健康な体をそして農業の神の許可を得たので万能農具の力を授けよう Tapi nasibnya berubah total setelah doi koit. Ada seorang dewa ngerasa iba sama kehidupan si Hiraku sebelumnya dan ngasih tuh cowok kesempatan kedua buat hidup di dunia baru yang penuh sama fantasi. Di isekai ini si Hiraku akhirnya bisa hidup sehat dan gak akan pernah sakit-sakitan lagi berkat mukjizat yang doi terima dari dewa tadi. Karena keinginannya buat jadi petani, si dewa ngasih sebuah alat tani ajaib yang bisa dipakai buat ngapain aja. Di tengah hutan yang katanya mematikan karena banyak banget monster berbahaya, si Hiraku Michio ini malah ngebangun sebuah desa dari nol yang diisi banyak banget cewek. ここからはリアたちも手伝ってもらうぞ。何をすればぬるぬるですじゃあ手分けしてこの苗を植えていくぞ。おっとっと Berikutnya ada Gin no Saji. Anime genre santuy yang biarpun rilis 1 dekade lalu, masih punya fanbase yang loyal banget. Bisa dibilang ini tuh kayak hidden gem di dunia anime. Ceritanya sendiri nyentuh tema berat tapi relatable. Kayak tekanan batin dari keluarga yang naruh ekspektasi berlebihan ke anaknya lah. Perasaan insecure, sampai pastinya susahnya kehidupan bertani. Tokoh utamanya bernama Hachiken, cowok yang mutusin buat masuk SMK pertanian. Sebagai bentuk pemberontakannya terhadap ekspektasi gila yang bokapnya pasang. Babenya itu berharap si Hachiken bakal jadi anak emas yang bakal masuk Todai. Dan sukses nerusin legasi keluarganya. その好きなことがたっぷりやれる学校に行かせるのがベストだと思ったのだがな進学校俺はそれが嫌だったそのはみんなそれぞれマイペースでそんなこと考えなくていいからバカ騒ぎできる友達もいっぱいできたんだ Ngerasa muak sama segala tuntutan itu, apalagi si Hachiken sering banget dibanding-bandingin sama kakaknya yang jenius. Akhirnya muncul keputusan buat kabur dari kenyataan dan sepenuhnya ngejalanin kehidupan baru di tempat yang jauh, nimba ilmu sebagai petani. Sepanjang anime ini, penonton diajak ngintip kehidupan bertani di desa-desa kecil Jepang. Mulai dari gimana petani ngadepin musim tanam sampai musim paceklik lah, cara merah nenen sapi, sampai seluk-beluk siklus hidup ternak komersial. Semuanya dibahas dengan seru dan informatif banget. 卵1個あったら1日定額だからな冗談だよけどそんくらい気をつけろってことだ下どころではないお前らは家畜の奴隷だ奴隷だ Walaupun ada bumbu romansnya dikit, fokus utama ceritanya tetap ke kehidupan sehari-hari sebagai petani Jepang dan perjalanan si Hachiken buat tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Ritme ceritanya emang lebih lambat dibanding anime biasa, tapi itu malah bikin pengalaman nontonnya jadi makin nyaman. Apalagi dipaduin sama visual dan musik yang bikin hati adem. Kalau lo lagi pengen tontonan santai tapi tetap berisi, Gin no Saji cocok banget lo tonton. すげえこんなに書いてくれてこれみんな見に来てくれたんだよな ワリ大丈夫嬉しいだけだから
Selanjutnya ada Nomin Kanre no Skill Baka Agete Tara Nazeka Suyokunata. Ini anime emang agak aneh, karena walaupun tokoh utamanya seorang petani, ceritanya justru jarang banget bahas soal pertanian. Intinya, ada seorang cowok bernama Alwine yang jadi petani super. Saking serius yang ngurus tanaman, doi jadi overpowered banget, sampai bisa ngalahin naga cuma pakai wortel. Tapi ya tentu aja, kekuatan di luar nurulnya itu bikin hidup si Al yang tadinya tenang, jadi penuh drama. Doi malah ngebawa berbagai masalah aneh, termasuk ketemu seorang putri yang bikin hidupnya makin ribet. 気にさせたことあの世で悔やめ死ね Jujur sih, nih anime tuh emang kagak bisa dibilang bagus kalau diukur pakai standar umum. Animasi seadanya, karakternya datar banget, dan dunia ceritanya pun sebatas fantasi abad pertengahan tanpa keunikan. Tapi ya biarpun gitu, masih ada momen-momen serunya. Kadang-kadang nih anime sampai masuk ke zona saking jeleknya jadi lucu. Jadi ya, kalau ngomongin anime bertema pertanian, yang satu ini mungkin jadi yang paling bawah di daftar. この気配おけが友好の印俺と友達になりたいのかやらないか そっちかよ Kemudian ada Norin, ngambil setting di sekolah pertanian, dan ceritanya tentang seorang idol yang pindah dari Tokyo ke kota terpencil. Di anime ini, selain lu bakal nemuin banyak banget adegan seru soal bertani, lu juga bakal ngeliat komedi yang absurd banget dan ngejerumus ke hal-hal cabul. だって木下さん寮生だし。それってつまり学校でも寮でも授業でも放課後でも自習でも一日中ずっと浴衣と一緒ってことですか。そうよ。 マジねはん Kosaku Hata, si protagonis yang tergila-gila sama idol. Suatu hari dapat kabar yang bikin hatinya hancur. Osinya, Yukaku Sakabe, tiba-tiba pensi tanpa penjelasan apapun. Tapi kesedihannya itu kagak berlangsung lama, karena gak lama kemudian, Doi nemuin fakta mengejutkan kalau mantan idol itu sekarang jadi teman sekelasnya di sekolah pertanian Tamo. Sekarang tuh cewek tinggal dengan nama Ringo Kinoshita, dan penampilannya jauh banget dari yang dulu di layar kaca. Nah, si Hata mutusin buat nyelidikin kenapa si Ringo ini tiba-tiba pensi, dan apa alasannya masuk sekolah pertanian sekalian PDKT. 料理にはさしすせそというものがあります。一つずつ答えてみて。さは砂糖、しは塩、すはお酢で、せはせ。ブブー、はい時間切れです。正解は何でしょうか。セクハラ。 Dan satu lagi ada Moyashimon, Tadaya Susawaki, maba di sebuah univ pertanian. Bisa dibilang Doi itu punya penglihatan super. Kenapa? Karena nih cowok punya kemampuan unik yang bikin dirinya bisa ngelihat mikroorganisme dengan mata telanjang. Si Sawaki bisa ngelihat segala macam mikroba, dari jamur penyebab bau kaki lah, sampai ragi buat bikin tuak. なんなの？僕の部屋も作るんかい。長谷川さん、まだ大丈夫です。必要なのは乾燥と清潔と医師の正しい処方っす。 Walaupun kuliah di Universitas Pertanian di Tokyo, awalnya si Sawaki kagak begitu peduli sama kemampuannya ini. Tapi karena banyak profesor nyentrik yang tertarik sama bakatnya, termasuk profesor bernama Itsuki yang ahli dalam fermentasi, Doi mulai belajar ngehargain kemampuan anehnya itu. Dengan bantuan teman-teman sekampusnya, si Sawaki mulai ngerasa kalau bakatnya ini bukan hal aneh yang bikin insecure atau malu. Justru malah jadi bagian dari kehidupannya yang seru dan penuh warna. これが高く売れる漢方薬になるのか。でどうやって培養するかや、虫と菌をシャレごとに分けていくか。まずは菌を増やしてからこの箱の中に。ああ、除菌スプレーですよ。この部屋すごいカビ臭いから。中層菌も菌なんすけど。残念ながら。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request dibikinin video apaan lagi, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!